Bener nggak ada telepon buat saya, Ti? Ya ampun, Non. Bener. Cuma Papa Non aja yang telepon. Dia nanya, Mas sudah pulang kuliah apa belum? Gitu, Non. Halo? Halo sayang. Udah pulang kamu? Udah. Papa lagi di mana? Di kantor. Enggak, mau ngecek aja. Kamu udah makan belum? Papa. Kayak anak kecil aja. Risa udah makan kok, Pa. Nanti malam Papa mau pulang jam berapa? Agak terlambat ya. Papa ada rapat nanti. Apa? Rapat? Rapat apa rapat sama Tante Desi? Loh, iya dong. Risa harus curiga. Habis, Papa suka ngelanggar janji. Hus, ngawur kamu. Kapan sih Papa ngelanggar janji? Ya udah. Rapatnya rapat beneran ya, jangan rapat ya, Pak. Ntar malam bisa telepon Papa jam 7 ya. Dah. Udah sayang. Kok Jun gak nelpon ya? Gimana nih, Om? Berisik. Ponakan saya bangun. Biarin aja Om, kalau dia bangun kan ya sekalian saya layani. Duh sih Om, maunya kita berdua nih. Boleh sih asal keluar. John! John! Bangun buka warung. Udah siang. Dasar tulang miskin. John! Mana kopi Om? John! Kopi Om mana? Kamu molor. Kapan kayanya kamu? Jun! Buka! Jun! Untuk Om Sam. Om, Jun sudah tidak tahan melihat kelakuan Om yang memalukan. Om sudah menghina ibu dan ayah dengan mengotori rumah ini seperti tempat pelacuran. Jun gak bisa terima. Namun apalah yang bisa saya perbuat? Om selalu tidak menganggap omongan saya. Maka itu Jun pergi, Om. Jun ingin mencari kehidupan baru. Lebih baik Jun tidak ada di sini daripada setiap hari melihat Om membawa pelacur ke rumah ini. Selamat tinggal, Om. Setan!
Apa benar dia telah ngebohongin saya? Apa benar dia pergi dengan tunangannya? Itu pasti benar. Sebab dia pergi diam-diam dan tidak menitipkan alamat sama sekali. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa salah saya? Kenapa banyak sekali orang-orang yang mengecewakan saya? Kalau saja Risa nggak mengkhianati saya, mungkin saat ini saya bisa menemuinya. Saya nggak boleh cengeng. Saya harus optimis bahwa hidup adalah satu perjuangan. Saya harus menghadapinya. Saya harus membuktikan sama Om Sam dan Risa bahwa saya bisa hidup tanpa mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risa, Mah. Hai Risa, apa kabar kamu? Alhamdulillah, baik-baik aja. Mama apa kabar? Baik-baik aja. Mama lagi ngapain? Biasa, Mama lagi bikin kue. Pesanan orang lain. Oh, Mah, Jun ada datang ke rumah nggak? Apa? Iya. Padahal Risa udah ninggalin nomor telepon. Tapi kok Jun nggak nelfon-nelfon Risa ya, Mah? Kalau bisa, Risa minta tolong Mama mintain nomor teleponnya Jun. Tunggu. Sejak kapan kamu kenal ponakannya si Sam, Junaidi itu? Sorry, Mah. Risa emang belum sempet cerita sama Mama. Kalau sekarang, Jun itu udah jadi pacar Risa. Apa? Pacar? Iya. Kok Mama segitu kagetnya sih? Risa, Mama peringatkan dari sekarang. Kamu jangan berhubungan lagi dengan si Junaidi itu. Mama gak suka. Loh, tapi apa alasan Mama? Jun orangnya baik kok. Iya, tapi kan kamu gak tahu keluarganya. Pokoknya Mama gak mau kamu tanya-tanya lagi mengenai dia. Putuskan dia sekarang juga. Tapi Ma, Risa, kalau kamu masih ngeyel terus-menerus, Mama akan lapor sama papa kamu. Supaya kamu tidak boleh ke rumah Mama. Dan Mama akan bilang sama Junaidi bahwa kamu tidak akan menjadi pacarnya. Ngerti? apa kata nyokap lo? Dikasih tahu nggak nomor teleponnya? Boro-boro. Gue malah nggak boleh nelfon si Jun.
Kenapa ya? Apa mungkin nyokap gue shock tau gue punya pacar? Mungkin nyokap lu gak rela anaknya pacaran sama pengamen. Sialan lo. Emang kalau gue pacaran sama pengamen kenapa sih? Biar ngamen yang penting kan halal, Han. Daripada gue pacaran sama pejabat, tapi kerjaannya korupsi ngerugiin negara. Itu kan menurut lu, Riz. Mungkin menurut orang tua, anaknya pacaran sama pejabat itu sama artinya kayak hujan duit. Ngantur lo. Gimana ya? Kenapa si Jun gak ngubungin gue? Apa mungkin dia marah sama gue? Riz, kenapa gak lu susul aja ke rumahnya? Kampung nyokap lu kan deket, cuman 2 jam dari sini. Iya ya? Wah, pinter juga otak lo, Han. Yaudah temenin gue yuk. Kapan? Tahun depan. Ya sekarang lah. Ayo. Han, ayo. Mau nemenin gue nggak? Ayo. Apa dia nggak nerima surat yang gue titipin sama omnya? Kok dia sama sekali nggak nelfon gue ya? Padahal udah gue kasih nomor telepon. Jangan-jangan dia udah punya pacar kali. Iya kali ya. Tapi... Oh. Semir, Om. Nggak usah, makasih. Om, gope doang, Om. Buat nih. Tapi sepatu saya nggak kotor. Om, buat makan, Om. Nggak usah ya, makasih. Masya Allah, belum sholat lagi. Misi Pak, musola sebelah mana Pak? Kayaknya di sebelah, kayak di sebelah sana Pak. Panggilan Saudara Dodi. Makasih Pak ya. Di PAP Saudara Dodi. Goblok, dongo, tolol. Kalau gue bilang sekarang, mana? Gue perlu buat beli rokok nih. Ampun Bang, belum ada duit Bang. Lu emang pada kebangetan lu ya. Ntar kalau gue hajar, mampus lu. Mana? Cepat. Bener Bang, belum punya duit Bang.
masih bandel juga lu ya. Ampun mas, ampun mas. Berhenti! Maaf bang, bukan saya mau ikut campur. Tapi anak kecil ini kan udah minta maaf. Kenapa masih harus dipukulin? Kurang ajar. Ini urusan gua. Lu pergi. Saya nggak akan pergi. Sebelum abang-abang ini berhenti mukulin mereka. Bangsat! Lu mau jadi jagoan di sini ya? Mat, lu hajar dia. Maaf bang. Saya nggak ada niat untuk berantem. Saya cuma kasihan. Baik bacot lu. Cuma segitu keberanian lu menghadapi gua? Hah? Pengecut! Saya tidak pernah takut sama kalian. Walaupun ngeroyok. Kamu tidak takut, sayang. Memang kamu tidak perlu takut. Karena sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Seharusnya om nggak usah nyenengin saya. Saya udah biasa kok dipalak mereka. Saya nggak tega ngelihat kamu dipukulin. Ada yang luka nggak? Nggak ada, paling cuma pegal sedikit. Ini sih nggak seberapa daripada teman saya. Dulu dipukulin sampai kakinya patah, ya kan? Iya. Makanya kamu lapor dong sama keamanan. Percuma om, dia datangnya tiba-tiba sih. Om siapa dan dari mana? Saya Junaidi. Panggil aja saya Jun. Saya di sini mau cari rumah sewaan yang murah-murah lah, sambil cari kerja. Mengerjaan apa om? Apa aja lah. Ngamen juga boleh, yang penting halal. Ngamen? Iya, kenapa? Wow, pengerjaan pengamen itu menyenangkan. Setiap hari nyanyiin terus. Tapi om harus hati-hati. Di sini sudah banyak pengamen. Jadi om harus pintar-pintar nyari celah. Makanya saya mau coba-coba. Dulu waktu masih di kampung, saya sering banget ngamen. Tapi nggak cari duit. Sekarang udah sampai di Jakarta, saya harus lebih serius. Karena harus ngurus dan menghidupi diri saya sendiri. Om mau cari rumah sewaan. Jadi, kenapa? Mendingan tinggal bersama saya aja. Nanti orang tua kamu marah. Enggak kok, saya tinggal bersama teman-teman di situ tuh. Tapi saya nggak punya orang tua. Ya. Ayo deh. Dari dulu Joko hidup di jalanan. Tadinya sih jadi pedagang asongan. Tapi susah om. Banyak kejadian-kejadian. Ada yang dikejar kamtip sampai-sampai ketabrak mobil. Makanya Joko banting setir jadi tukang semir sepatu. Tapi aman om. Tapi banyak yang ngalak sih. Harusnya kamu tuh sekolah.
Boro-boro sekolah, siapa yang biayain? Gaya nota tuh payah ya. Harusnya anak-anak yang mempunyai semangat dan cita-cita yang besar seperti kamu tuh diprioritasin. Iya sih Om, tapi udahlah itu bukan rezeki saya. Lagian anak-anak sekolah sekarang pada was-was, soalnya banyak tawuran sih. Joko, yang tawuran sekarang tuh nggak cuma anak-anak sekolah. Barusan aja kita tawuran kok sama tikus-tikus stasiun. Om, kalau Om ngamen, boleh nggak Joko ikut? Terus kerjaan kamu gimana? Biarin deh, Joko cuti dulu dari tukang semir. Jok, cuti. Boleh kalau kamu mau. Asik! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, selamat siang. Ada apa nih? Adik-adik kok cantik-cantik semua. Enggak Om, kami mau ketemu sama Jun. Jun? Wah, nggak ada tuh. Om juga bingung sama itu anak. Tadi semalam, maksud Om dari kemarin dia belum pulang. Mungkin dia ngambek sama Om. Ngambek? Iya biasa, kemarin kan bertengkar sama Om. Kemudian, ya habis bertengkar dia pergi. Sampai sekarang belum kembali, nggak ada kabar. Si Jun adanya jelek. Dimarahin begitu aja ngambek, kabur. Padahal maksud Om baik. Om nasihatin dia, jangan suka mempermainkan perempuan-perempuan. Itu nggak baik. Coba bayangin. Kemarin tuh si Neneng pacarnya nangis-nangis. Karena ketahuan si Jun pacaran sama cewek lain, temennya sendiri. Coba bayangkan kalau kalian jadi Om gimana? Serba salah kan? Dimarahin gimana, nggak dimarahin gimana? Jadi si Jun punya pacar Om? Si Jun, pacarnya. Hampir semua cewek di kampung ini dipacarin. Playboy itu anak. Tapi hati-hati. Si Jun itu memang paling pinter merayu wanita. Apalagi kan dia pintar main gitar sama nyanyi. Itu modal dia dibawa kemana-mana tuh. Dan waktu dia baca surat dari kamu, apa reaksinya? Dia ketawa ngakak. Katanya, gampang banget ngebodohin perempuan. Ya udah deh Om, kalau gitu kita pamit dulu. Loh. Makasih ya Om. Mau kemana? Kamu mau buru-buru? Hah? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Riz, lo jadi ke rumah nyokap lo nggak? Nggak usah, langsung pulang aja. Ntar kalau nyokap lo tahu gimana? Biarin aja, gue malu sama nyokapan, gue malu. Masalah nyokap gak pernah suka kalau gue pacaran sama si Jun. Udah Haris, udah. Semua ini bukan salah lo. Cowok itu aja yang kurang ajar mainin lo. Sayang sama dia. Aku mencintai dia. Dia cinta pertama buat gue. Tiap malam gue mimpiin dia. Gue ngarepin dia datang. Kenapa impian itu cepat pergi? Sabar Riz. Mungkin Tuhan tahu cowok itu nggak baik buat lo. Lo nggak usah sedih dan patah hati kayak gini. Masih banyak kok kesempatan buat lo nyari cowok lagi yang lebih baik dari si Jun. Tapi hati gue terlanjur sakit. Lebih baik sakit sekarang daripada lu terlanjur cinta mati sama si Jun.
Selamat siang. Maaf kalau kami sudah mengganggu. Kami mencoba membawakan sebuah lagu, semoga berkenan. Jalan panjang penuh cerita telah kita jalani, tak terasa seiring waktu semua silih berganti. Walau kini kau jauh, terpisahkan oleh jarak dan waktu, dirimu selalu ada dekat di hatiku. Takkan pernah jauh diriku berada, kita akan selalu bersama. Walau hidup ini tak selalu pasti, percayalah kau selalu ada di hati. Risa, nggak boleh gitu dong. Iya, biar Bapak sekarang udah nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi kamu nggak boleh gitu dong. Kamu mesti hormat dengan Tante Desi. Iya, Papa ngerti. Iya, lain kali kalau Tante Desi mampir, kamu sambut dong. Ya, iya sayangnya. Iya, dah. Kenapa? Dia masih tetap tidak mau bertemu dengan saya kan? Sabar, Des. Saya sedang berusaha bujuk dia. Saya capek, Mas. Saya capek. Sudah 3 bulan saya berusaha mendekati dia. Tapi sampai sekarang, dia masih tetap tidak mau bertemu dengan saya, Mas. Kalau begini terus-terusan, kapan kita menikah, Mas? Des. Saya jadi curiga sama Mas. Jangan-jangan yang cuma alasan Mas saja untuk bisa memutuskan hubungan dengan saya. Des. Habis alasan apa lagi? Jelas-jelas anak Mas tidak mau menerima saya. Tapi Mas masih merasa yakin dia mau berubah. Mas, kalau Mas masih terus bersikap seperti ini, saya terpaksa meninggalkan Mas. Saya terpaksa membatalkan pernikahan ini. Desi, tunggu. Saya bukan perempuan murahan, Mas, yang merengek-rengek minta untuk dikawini. Asal Mas tahu aja, masih banyak laki-laki lain yang mau mengawini saya, Mas. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah Mas terlalu menganggap remeh perasaan saya. Sehingga saya jadi muak. Muak! Des. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ratna. Saya ingin bicara masalah anak kita. Gimana caranya ngasih pengertian sama dia? Kondisi rumah tangga kita sekarang. Dan bagaimana dia mesti bersikap pada Desi. Saya ngerti. Saya kan sudah bilang, anak kita memang keras. Dia nggak mau punya ibu tiri. Ya, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa, Har. Rat, biar gimana pun saya manusia biasa, saya butuh pendamping. Dan saya nggak bisa memilih 2 pilihan. Saya benar-benar nggak bisa nakal ngadepin Risa. Iya, saya ngerti.
Ya, tapi terserah kamu. Apa kamu mau nyerah atau enggak? Loh, kan nggak mungkin saya nyerah. Ya, kalau gitu kamu bilang aja sama Desi agar dia bersabar lagi. Toh baru 3 bulan dia berusaha. Ratna, 3 bulan saya udah lelah, Ratna. Dan coba kamu kasih ide, bagaimana cara ngasih pengertian pada Risa? Saya juga janji sama Desi, saya mau ngawinin dia. Saya? Nggak mungkin dong, Har. Itu kan urusan kamu. Loh, kamu kan ibunya juga. Siapa tahu dia nurut sama kamu. Please, tolong. Oke, Har. Saya akan menolong kamu. Tapi saya nggak mungkin bicara dengan dia. Karena saya yakin Risa nggak akan mengerti. Gini aja, saya punya usul. Bagaimana kalau kamu alihkan perhatian Risa dari Desi? Maksud kamu? Begini, Har. Selama ini kan Risa selalu cemburu sama kamu. Kalau kamu memperhatikan orang lain, ya termasuk cemburu sama Desi yang akan menjadi ibu tirinya. Bagaimana kalau kita alihkan perhatiannya? Kita tunangkan Risa dengan pacarnya. Dengan begitu, dia akan konsentrasi dengan tunangannya. Gila kamu. Dia kan belum punya pacar. Gimana caranya kita tunangkan? Itu yang saya harapkan, Har. Kalau Risa belum punya pacar, itu kesempatan kita mencari calon tunangannya. Saya nggak yakin itu kan berhasil, Ratna. Ini zaman modern. Risa pasti nolak. Ya, kalau begitu nggak ada cara lain. Ya, Tapi bagaimana, Har? Sebenarnya saya setuju deh kamu. Itu cara yang paling bagus, Har. Lagi pula kita harus hati-hati. Saya khawatir Risa tidak bisa memilih calon suami yang kita inginkan. Kamu kan tahu, Risa itu anaknya sangat polos. Ya, dia bisa aja jatuh cinta kepada siapapun. Bahkan bisa jatuh cinta kepada seorang pengamen. Hah? Pengamen? Saya dengar begitu. Makanya kita harus cegah dari sekarang, Har. Supaya percintaan itu tidak berlanjut. Ya. Coba nanti saya pikirkan ide kamu. Assalamualaikum, Rat. Waalaikumsalam. Gue lihat lu gini terus, Riz. Dikit-dikit bengong, dikit-dikit ngelamun. Apalagi sih, Riz, yang lu pikirin? Riz. Hei, jelek. Ngomong dong. Kalau enggak gue pulang deh. Alah, lu Han, itu aja marah. Abis. Lu pikir gue patung buat nemenin lu bengong di sini? Gue tahu lu lagi mikirin apa. Pasti mikirin cowok itu, iya kan? Alah, Riz. Kalau emang dia cinta sama lo, Riz, dari dulu juga dia udah hubungin lo. Tapi buktinya sampai sekarang nggak pernah kan? Nggak pernah kan, Riz? Iya sih. Ya udah, lupain dah tuh cowok. Tapi nggak segampang itu, Han. Lo gak ngerti perasaan gue sih. Terus? Gue yakin suatu saat dia pasti datang. Gue yakin, Han. Aduh, Riz. Lu tuh kebanyakan nonton telenovela. Tau nggak? Nggak mungkin, Riz. Dia nggak mungkin datang.
pulang dulu ya, Riz. Sampai ketemu besok di kampus. Jangan marah ya, Han. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.